أصبحنا وأصبحوا ذكور الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم ورضي الله عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita dihimpun oleh Allah di majelis ini. Semoga majelis kita ini majelis yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Serta salawat dan salam marilah kita mohonkan semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah hasanah buat kita semua. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita kembali melanjutkan kajian tafsir kita masih di surat An-Naba. Terakhir kita menjelaskan tentang sifat-sifat surga dan membandingkan dengan ayat yang sebelumnya, yang para ulama menjelaskan ini adalah terkait dengan al-khauf dan roja, ya, yang kemarin sudah kita sampaikan bahwa ayat sebelumnya bicara tentang Jahannam. Pada ayat yang 31 ya, Allah baru bicara tentang innalil muttaqina mafaza, bahwa orang-orang yang bertakwalah yang mendapatkan kemenangan. Lalu Allah menjelaskan tentang bagaimana surga itu. Allah menjelaskan hadaika wa a'naba. Allah menjelaskan kebun-kebun dan buah anggur, wa kawaiba atraba, dan gadis-gadis remaja yang sebaya, wa ka'san dihaqa, dan gelas-gelas yang penuh dengan berisi air minuman. Ya, di dalamnya ada khamar yang hari ini diharamkan oleh Allah. Nanti di surga penuh dengan wa ka'san dihaqa, gelas-gelas yang penuh berisi minuman. Baik, kita lanjutkan di ayat yang ke-35. La yasma'una fiha lagwaw wala kizzaba. Di sana kata Allah, mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun perkataan yang dusta. Dalam ayat ini para ulama menjelaskan bahwa perkataan yang sia-sia dan dusta itu menggambarkan kondisi hati seseorang, bahwa perkataan sia-sia itu adalah merusak hatinya, dan perkataan dusta itu juga merusak hatinya. Atau hatinya yang sudah rusak tidak mengenal Allah, dari khauf tadi ya, dia tidak dipenuhi botolnya dengan rasa takut kepada Allah, atau hatinya tidak diisi dengan roja, bahwa surga itu jauh lebih sempurna daripada muka bumi, sehingga hatinya penuh dengan al-lawu ya. Al-ulama menjelaskan bahwa gambaran surga yang sempurna itu adalah tidak hanya gambaran material ya, tetapi juga immaterial, secara psikologi, secara ketenangan. Kalau tadi disebutkan berbagai kenikmatan fisik surga ya. Jadi innalil muttaqina mafaza hadaika wa a'naba, itu kan fisik surga. Jadi ada kebun-kebun ya, kurma ya, hadaika wa a'naba wa kawaiba atraba, ada gadis-gadis yang sebaya ya, itu merupakan bentuk kenikmatan fisik di surga.
Kalau ayat ini la yasma'una fiha lagwan wala kidzaba, ini menjelaskan kenikmatan spiritual, psikologis berupa kesucian komunikasi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kapan kita tidak mungkin melakukan allahu, ya, perkataan sia-sia dan kebohongan? Di mana Pak tempatnya kira-kira? Di waktu sholat. Tidak mungkin kita bisa menambah, Pak. Maka sholat kita ini tidak mungkin kita menambah dan tidak mungkin kita bisa mengurangi. Bahkan ayat-ayatnya pun, ya, bahkan bacaan-bacaannya mulai dari takbiratul ihram sampai salam itu diatur oleh Rasulullah SAW, dan tidak mungkin terjadi penambahan dan pengurangan, walaupun ada khilaf terkait dengan bacaan, ya, terkait dengan bacaan, tapi tidak terjadi. Allahu tidak mungkin, perkataan sia-sia tidak mungkin, kidzaba apalagi, berdusta apalagi. Menunjukkan bahwa pertama, komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala dipaksa jujur, Pak. Dipaksa jujur oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah simbol tentang kita dengan Allah, antara hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang yang mencari yang tiga tadi, ya, inna lil muttaqina mafada hadaiqa wa a'naba, dia mendapatkan kebun hadaik dari jamak hadikoh. Hadikoh itu kebun. Ya, kenapa raudhah itu tidak disebut dengan kebun juga? Raudhah itu kan kebun, Pak. Ya. Karena raudhah itu adalah potongan surga yang Allah letakkan di muka bumi ini. Jadi ada potongan surga yang Allah letakkan di muka bumi, dan tempatnya itu mustajab, tempat mustajab. Nah, hadaik ya kebun-kebun biasa, tetapi Allah menggambarkan ini untuk mudah kita pahami. Itu kenikmatan-kenikmatan yang nampak, ya, secara lisan, hadaik wa anaba, secara kasat mata. Lalu ada anggurnya, wa ka'san dihaqa, dan minuman juga masih berupa kenikmatan fisik. Nah, baru Allah mengatakan ketika sudah tidak ada lagu, tidak ada perkataan sia-sia, tidak ada perkataan yang penuh dengan kebohongan, itu menunjukkan kesucian hati seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir menjelaskan, al-lagu, perkataan sia-sia, tidak ada manfaatnya, perkataan yang kotor, keji, atau tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Kalau tidak ada manfaatnya, tarku malayani, maka dia akan meninggalkan itu, ya, karena tidak ada manfaatnya. Kalau kadzaba itu artinya berbohong, Pak. Tapi kalau kadzaba berarti berbohongnya berapa kali? Berkali-kali. Kebohongan yang Allah ingin ungkap adalah apa yang dinyatakan di surat An-Naba di awal. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Mereka berbeda karena tidak ingin ada yaumul hisab itu. Karena dosa yang mereka lakukan. Jadi sebenarnya mereka kenapa alladzi hum fihi mukhtalifun, berbeda-beda. Jadi amma yatasaalun, mereka bertanya-tanya, alladzi hum fihi mukhtalifun, karena harapannya mereka tidak dihisab. Karena kalau dihisab pastilah bagi mereka. Tapi karena tidak mau dihisab, mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Ibnu Katsir menjelaskan bahwa penghuni surga itu disucikan, Pak. Disucikan. Jadi saya dan kita semua insya Allah dimasukkan oleh Allah ke surga. Tandanya kita itu masuk surga, la yasma'una fiha lagwa wala kidzaba, itu menunjukkan disucikan.
Apakah ada mungkin manusia disucikan di muka bumi? Ya, yang tidak berdosa itu Nabi Muhammad SAW. Nah, tapi ada orang yang Allah berikan kepadanya, misalnya Allah berikan mukjizat kepadanya, Allah berikan burhan kepadanya, Allah berikan karomah kepadanya karena kemuliaannya ya, seperti yang kita sampaikan semalam di masjid Ahmad Dahlan, bahwa asluha sabitun, akidahnya begitu kuat ya, wa farquha fis sama, imannya begitu kuat, dan amalnya ya tu'ti ukulaha, amalnya itu terlihat. Dari mana asalnya amal itu? Dari akidah yang kuat menghujam ke bawah, lalu melahirkan keimanan dan amal. Dan orang yang seperti ini tidak mungkin dia bisa beramal kalau seandainya Allah memberikan dia nikmat untuk bisa beramal. Jenengan dan saya bisa sholat subuh berjamaah di sini adalah kenikmatan yang lebih dari kenikmatan fisik yang Allah berikan kepada kita. Jadi disucikan, tidak terganggu jiwa mereka. Jadi Bapak Ibu, ternyata tanda orang yang sakit jiwa itu apa? Tanda orang yang sakit jiwa itu adalah banyak lagunya, banyak bicara yang tidak bermanfaat. Yang kedua, banyak bohongnya. Kemarin ada diskusi begitu. Saya ketemu dengan seorang ahli psikolog ya, S3. Dia mengatakan begini, yang paling banyak sakit jiwa itu, Ustaz, hasil survei, hasil data penelitian, bahwa yang paling banyak sakit jiwa itu perempuan, dengan segala levelnya ya, dengan segala levelnya. Tapi yang paling banyak gila, Ustaz, itu laki-laki. Laki-laki itu 75%. Nah, itu fenomena apa? Bagaimana bisa seperti itu ya? Yang sakit jiwa banyak perempuan, tapi yang gila laki-laki. Tapi dalam ilmu psikologi, gila itu tidak ada. Istilah gila itu hanya ilmu sosial saja. Jadi ada tingkatan-tingkatannya, mulai dari depresi sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Maka Allah mensucikan jiwa orang-orang yang berada di surga. Tidak ada perdebatan, tidak ada pertengkaran, ya. Jadi kalau yang terjadi saling mendustakan itu di mana, Pak? Ya di muka bumi ini, di muka bumi ini. Kalau kita lihat tafsirnya As-Sa'di, Abdurrahman As-Sa'di menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan kesucian surga dari segala yang dapat mengurangi kenikmatan. Nah, ini menjadi catatan bagi kita ya, Pak, bahwa kekurangan, sebab kurangnya kenikmatan spiritual itu, jenengan dan saya, kalau sholatnya mulai tidak nyaman, mulai tidak terasa, maka periksalah lisannya. Jadi kalau sholatnya mulai tidak terasa, Al-Qur'annya sudah mulai tidak terasa, maka periksalah lisannya. Apakah lisan kita menghujam kepada orang lain, atau bahkan kepada istri kita, atau kepada suami kita, atau kepada anak kita. Karena itulah penyebabnya. Ibnu Sa'di mengatakan bahwa kesucian itu jadi akan mengurangi kenikmatan. Jadi kesucian apa tadi? Jiwa tadi. Kenapa? Sebabnya karena lawau wa kizaba. Jadi perkataan buruk, dusta ya. Kenapa, Pak? Karena di surga itu sudah tingkat nikmat tertinggi. Karena di dalamnya hanya ada kebaikan-kebaikan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat susunannya,
di surat An-Naba ini 1 sampai 5 itu kan pembukaan tentang berita besar ya, amma yatasa'alun. Lalu mereka berselisih. Dari ayat 6 sampai 16 itu tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan 17-30 itu hari kiamat dan azab, mulai dari inna jahannama ya, lalu inna lil muttaqina mafada. Yang 31 sampai 37 kenikmatan surga bagi orang yang bertakwa. Yang 38 sampai 40 itu penutup tentang hari pembalasan. Para ulama menjelaskan begini. Kenapa Allah menjelaskan innalil muttaqina mafada hadaiqa wa anaba wa kawaiba atraba wa ka'san dihaqa. Ya, karena kenikmatan itu yang pertama adalah kemenangan, innal muttaqina mafada. Yang kedua adalah ini kemenangan yang sempurna. Mafaza itu kemenangan yang sempurna. Kenapa? Karena begini, ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan kullu nafsin za'iqatul maut wa inna ma tuwaffawna ujurakum. Jadi pahala kenikmatan yang sempurna itu di mana? Yaumal qiyamah faman zuhziya 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faza. Sesungguhnya dia sudah mendapatkan kemenangannya. Innalil muttaqina mafaza atau wa udkhilal jannah faqad faza. Ketika dia dimasukkan ke dalam surga, sesungguhnya dia sudah mendapatkan kenikmatan yang sempurna. Jadi mafaza, masuk surga itu adalah kenikmatan yang sempurna. Maka baru Allah sebutkan kebun, buah anggur. Ini kan kenikmatan pemandangan, makanan, kawaiba, pasangan yang sempurna. Setelah itu waka'san dihaqa, minuman yang penuh dengan kesegaran. Lah, di lain kitab para ulama menjelaskan begini. 31 sampai 34 itu menjelaskan materi fisik. Jadi misalnya kebun indah, indah itu dengan apa bisa dinikmati? Dengan visual, dengan mata. Kalau buah-buahan, dengan apa bisa dinikmati? Dengan rasa. Ya. Kalau wakawaiba atroba, gadis-gadis itu bagaimana dinikmati? Dengan hubungan. Jadi perasaan, visual, hubungan, ya, minuman. Tapi ayat yang ke-35 ini adalah kenikmatan spiritual. Ya, yang berbeda. Kenapa? Karena disucikan pendengarannya. Ditenangkan jiwanya. Yang ketiga adalah komunikasinya yang begitu bersih antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tingkat kenikmatan itu ada 4. Yang pertama adalah ayat yang ke-32, kenikmatan pemandangan dan makanan. Yang kedua adalah kenikmatan hubungan sosial. Tadi gadis-gadis sebaya. Yang ketiga adalah kenikmatan minuman, ayat yang 34. Sedangkan yang terakhir adalah tingkat puncaknya adalah kenikmatan, ya, komunikasi yang suci antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia ini tempat yang memungkinkan bisa kita melakukan hal itu adalah di waktu sholat kita. Di waktu sholat kita. Kalau orang yang punya berkesempatan haji dan umrah, maka itu adalah kesempatan emasnya. Tapi perlu diingat, Nabi Muhammad SAW mengatakan, orang yang bisa membantu orang lain, kata Rasulullah SAW, lebih baik daripada beriktikaf di masjidku ini 40 hari, kata Rasulullah. Jadi masya Allah. Jadi
kalau kita membantu orang lain, kalau iktikaf itu kan tidak keluar dari masjid, tapi membantu orang lain itu sama halnya dengan orang yang beriktikaf. Saya dan panjenengan membantu orang lain sehari saja sama halnya dengan beriktikaf di Masjid Nabawi 40 hari. Ya, apalagi orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau di surga itu la yasma'una fiha lagwa, kalau di mahkamah nanti kan setelah trompet kedua itu kan mahkamah sudah mulai. Kalau di mahkamah itu la yamlikuna minhu khitaba, kita tidak punya berargumentasi yang kuat karena semuanya lisan ini ditutup, ya. Lalu yang bicara apa Pak? Kulit kita bicara, rambut kita bicara, ya. Semua yang tidak bisa bicara hari itu melakukan persaksian. Nah, tidak mendengar sia-sia kalau di surga. Sedangkan di mahkamah kita di yaumul kiamah tidak mampu berbicara. Kalau di surga komunikasi tidak ada kebohongannya. Kalau nanti di yaumul kiamah terdiam di hadapan Allah, tadi yang saya bacakan. Walau tara idzil mujrimun, mereka menundukkan kepala mereka di hadapan Allah. Yang terakhir adalah kebebasan komunikasi yang suci kalau di mahkamah keterbatasan dengan argumen kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup, Nabi Ibrahim itu dikisahkan dalam hadis sahih, Nabi Ibrahim itu pernah berbohong 3 kali. Ya. Tapi bohongnya disebut dengan kebohongan putih, maksudnya tidak berdosa. Apa kata disebutkan? Nabi Ibrahim mengatakan di hari kiamat, sesungguhnya aku telah berdusta 3 kali, kata Nabi Ibrahim. Apa kebohongannya Pak? Perkataannya begini, ini sakim, aku ini sakit. Karena waktu diajak pesta oleh orang-orang non muslim ketika itu, beliau mengatakan ini sakim. Sakim itu bahasa lain dari marid, tapi sakim itu sakit jiwa dan sakit fisik. Apa yang sakit jiwanya? Malas dia melihat apa yang dilakukan oleh orang-orang itu yang menyembah patung. Makanya dia mengatakan ini sakim, aku ini sakit. Rasulullah mengomentari, apa kata Rasulullah? Itu bohong putih. Ya. Nabi Ibrahim kan tidak berbohong. Dia hanya mengatakan saya sakit. Sakit hatinya karena melihat penyembahan berhala. Lalu yang kedua, bal fa'alahu kabirahum hada, bahkan yang besar ini melakukannya. Jadi ketika orang setelah pesta kan ditaruh kapak itu di patung-patung itu. Lalu siapa yang melakukan ini? Kata orang-orang. Lo tanya aja sama yang besar ini. Kayaknya dia yang melakukan. Padahal itu akal-akalannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang terakhir adalah ketika Nabi Ibrahim lewat dengan Sarah di Mesir. Kan biasanya kalau dikatakan kalau itu istrinya akan diambil oleh raja. Tapi kalau dia mengatakan misalnya saudaranya, itu diselamatkan. Lalu ditanya, ini siapa? Sarah itu kan cantik Pak. Ini siapa? Kata Nabi Ibrahim, ini saudaraku. Ini saudaraku. Maksudnya apa Pak saudara itu? Saudara seakidah. Istri itu kan saudara juga. Saudara seakidah. Pintar Nabi Ibrahim. Tandanya beliau itu cerdas. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Kebohongan Nabi Ibrahim itu adalah kebohongan kesucian. Jadi bohong tapi tidak berdusta. Ya, hanya persoalan pemilihan diksi saja, dipendekkan. Ya, pernyataannya itu dipendekkan, tapi maksudnya adalah yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini menjadi penguat bagi kita berhati-hati berjalan di muka bumi ini yang sebentar ini, tidak terasa. Auzubillah min dzalik. Tahu-tahu ada saudara kita yang dipanggil, ada yang dimakamkan hari ini, ada yang dimandikan hari ini, ada yang diantarkan ke makam,
hari ini. Wallahul qadar. Kita tidak tahu kapan kita digilirkan oleh Allah, hanya menunggu waktu, menunggu waktu antara subuh dengan zuhur, zuhur dengan asar, asar dengan maghrib, maghrib dengan isya, ataukah antara isya dengan subuh. Ya, antara isya dengan subuh itu menjadi pengingat-pengingat kita. Wallahu a'lam bishawab. Kopinya sudah siap. Kopi itu kenikmatan apa saja? Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.